Ada nggak sih indra keenam? Ada. Kalau gue yakin ada. Penampakan sama indra keenam berkaitan nggak? Berkaitan. Berkaitan. Nah, orang penampakan gue sering dengar cerita di depan gue langsung ada. Tapi indra keenam, gue ada cerita juga sih dikit. Tapi maksudnya kebetulan atau bener ada? Kalau menurut gua ada Om, indra keenam, baik secara kenyataan maupun secara keilmuan. Karena udah diteliti. Siapa yang neliti? Oh ya? Siapa yang neliti? Siapa yang neliti? Kan kita sering lihat nih, wah orang itu bisa nih melihat, kayak gitu kan ya. Orang itu dianugerahi penglihatan dan lain-lain gitu kan ya. Mama Loren tuh indra keenam. Kita secara bahasa kesehariannya indra keenam. Penglihatan dan lain-lain. Tapi kalau di ilmu Stephen gitu ya. Iya. Jadi kita ini perlu dicek 10 sidik jari kita untuk menentukan bahwasannya tipe kita ini apa. Ada tipenya sensori, orangnya yang melihat. Apa yang dipercaya itu apa yang dia lihat. Logik banget. Iya, orang teknik. Skeptik istilahnya, skeptik. Orang teknis banget, orang bumi banget. Skeptis. Kayak gitu ya kan ya. Kita bukan di bumi berarti. Skeptik itu jadi orang akan percaya jika sudah terbukti. Iya. Kalau nggak ada bukti, dia nggak akan percaya. Karena dilihat udah selesai. Iya. Tapi ada tipe orang itu thinking. Thinking itu ya masuk logika. Dia orang berpikir keras. Ciri-cirinya rahangnya gede kayak gitu-gitu, dia berpikir keras. Dan Gua secara rahang gede apa enggak gua? Adat lo gede. Lu kenapa Gitu. makin pendek, Bang? Ngau nih. Mengecil tuh. Gue mengecil. Gimana? Dan begini juga, kenapa orang itu dikatakan dia bisa melihat? Dia punya indera keenam. Karena punya mata. Enggak Bang. Karena kalau secara penelitian diteliti, dia tipenya tipe intuisi. Iya. Kayak gitu. Tipe-tipe itu tadi, itu di organ tubuh kita, dan di lapisan otak putih kita, itu juga berbeda. Otak kita ada berapa warna ya? Jadi lapisan-lapisan otaknya itu berbeda Pak. Ada berapa warna? Kayak Magic gitu. Hibiniu. Nggak ada putih. Kan gini, ada otak kiri, ada otak jadi putih. gini, ada otak kiri, ada otak kanan, otak belakang, otak belakang, otak besar, ada otak udang juga ada. Gak ada otak loh. Gak ada otak juga ada. Kan begitu Bang. Jadi kalau orang dulu mungkin ya dia bisa melihat. Ya dia dianugerahi kayak gitu kan ya. Dia punya indera keenam kayak gitu-gitu. Ya memang fisik itu ya dianugerahi kayak gitu kan. Tinggal fisiknya yang bagaimana kayak gitu kan. Ada fisik betisnya dia gede, wah enak buat nendang. Oh itu anak itu tuh federal. Begitu juga. Betisnya love bro. Itu begitu juga dengan lapisan otak. Oh lapisan otak nih anak dominan lebih ke otak logika. Oh nih anak lebih dominan ke otak yang kelihat oleh mata. Ada nih orang yang time tunnel kayak gitu. Apa tuh artinya? Jadi pikiran dia itu bisa menerobos ruang dan waktu. Contoh. Tukang dobrak. Ruang dan waktu. Jadi dia bisa menembus ruang dan waktu. Contoh ya kan. Ramalan Jayawijaya. Jayawijaya gimana tuh ramalannya? Iya. Suatu hari nanti Pulau Jawa akan digelangin oleh gelang besi. Akan dibelah oleh gelang besi. Ternyata iya rel kereta api. Ya enggak? Suatu hari nanti akan ada enggak gelang. Bahasa Jawanya Ya, itu bahasa Indonesianya. Ya karena dulu kan ya belum bisa mendefinisikan itu apa. Belum bisa mendefinisikan bahwasanya sama kayak di Alkitab tuh di Wahyu itu kan penglihatan yang dibilang burung besi berterbangan di udara gitu. Pesawat. Iya. Nah, itu Jayawijaya juga begitu. Nanti akan ada kereta tanpa ada kuda dan lain-lain, kereta besi juga. Orang dulu nggak bisa mengartikan mobil. Ternyata mobil. Ternyata itu pesawat terbang. Motor. Suatu saat nanti kayak gitu kan ya. Suatu saat nanti. Kereta tak berkuda. Bahwasanya manusia itu beca tolong bawa saya. Anda panggilkan beca. Jadi manusia
engko menungso iku koyok gabah diiteri. Jadi manusia artine. Jadi suatu gabah. saat nanti itu manusia itu Makannya kayak beras. gabah yang diinterin Acak-acak. acak-acakan, kebingungan. Sekarang Entah- benar. Ya entah kebingungan karena corona, entah kebingungan karena listrik mati. Iya. Tapi Iya itu nggak? bukan cocokologi. Meskipun itu cocok logi gitu ya. Iya. Tapi kenapa orang-orang dulu itu bisa memprediksikan itu kayak gitu? Iya. Ya enggak? Iya. Kenapa orang-orang dulu bisa menghitung perbintangan? Iya. Ya enggak? Hmm. Bisa menentukan bulan ini, bulan itu cocok buat bercocok tanam dan Iya. lain-lain. Ya enggak? Mau beli Bukan ini hari ini gitu. Mau beli itu hari itu. Semua dari hitungan. Iya. Semuanya ada hitungannya Mau dan nikah gini-gini lagi Iya. wagon. bahkan orang dulu bisa melihat karakter manusianya ini. Kalau lahir ini seperti ini, orangnya seperti ini, karakternya akan seperti ini. Iya. Itu semuanya Dari kalau nggak tanggal lahir, bulan, tahun lahir itu ya, dia. benar. Itu semua kalau nggak didasari intuisi, Intuisi. dari mana? Mungkin karena intuisi, Tapi sensory kalau ada hitungan thinking. kita bicara saintifik dong. Ya, mungkin itu gabungan dari beberapa sudut pandang gitu kali ya. Juga menghitung, juga sensori, juga thinking, juga intuisi. Ya, seperti oke. itu. Ya. Gue ya sih. Nah lanjut. Kemudian ketika ada orang melihat gitu, ada orang yang bisa merasakan di sini ada aura lain, Iya. di sini ada energi lain. Orang itu nggak beres. Di dalam orang itu ada yang ngikutin dan lain-lain. Iya. Kita jangan parno dulu gitu. Wah, nih orang kurofat nih. Nih orang tahayul nih. Nih orang banyakan apa? Banyakan nonton film. Banyakan nonton film nih. Nih orang banyakan menghayal. Enggak. Lapisan otak kita yang berbeda. Bang Dedi, Iya. orang sensori, Iya. jangan sampai mengatai orang thinking. Orang pemikir. Dan orang pemikir juga jangan sampai mengatai orang intuisi. Iya. Kayak gitu. Ya, karena setiap otak itu mereka punya kelebihannya masing-masing. Dan cara pemakaiannya beda-beda gitu. Cara pemakaiannya beda-beda. Warnanya Kayak beda-beda gitu. lagi. Beda-beda. Ya enggak? Iya. Makanya ada yang bisa merasakan bahwasanya kejadian alam ini kok seperti ini kayak gitu. Iya. Jadi ini semua bicara tentang otak. Ini bicara mengenai otak. Loh, kan ada orang yang bisa lihat katanya ya indera keenam bantuan dari makhluk lain. Ada kan yang seperti itu katanya ya dia ada bisikan aja katanya besok mau gempa gitu kan. Ya intuisi sih, intuisi dalam artian apakah pemikirannya yang menyampaikannya kepada pemikiran yang lain atau memang ada sebuah elemen yang menyampaikan informasi itu gitu ke pikirannya dia kayak bilang kan gue dapat bisikan kayaknya itu orang besok meninggal katanya. Tiba-tiba meninggal gitu. Ya. Nah, kalau dia menyampaikannya kayak gitu kan dapat bisikan berarti kan seolah ada pihak eksternal nih, ada eksternal di luar tubuh dan pikiran dia yang memberikan informasi itu. Kalau cerita versi Om Even kan pemikiran dia yang bisa tiba-tiba menangkap kondisi-kondisi sekitar itu bahwa kondisi ini akan membuat kondisi itu akan terjadi, kan gitu. Oke. Jadi lebih enaknya itu emang ngomongnya begitu, Pak. Untuk bisa di logika orang itu, orang dulu yang ngomongnya, saya dapat bisikan. Itu lebih enak daripada kita menjelaskan secara ilmiah. Penjelasan. Iya. Bayangkan. Takutnya, ya orang gue nggak bisikin apa-apa. Iya. Yang merasa dirinya membisikkan, iya emang gue bisikin elu. Katakan pada waktu zaman kerajaan dulu gitu ya. Orang nggak ngomong, wah gue dapat bisikan. Tapi orang ngomongnya begini, ya gue kok serasa di dunia kuantum. Wah, apa kuantum itu? Tempat tidur. Gitu. Ya nggak? Tempat tidur. Ya nggak? Quantum spring bed dong. Spring bed. Anjing ini bininya. Jadi gini. Kompor. Jadi kalau Dua tungku. sedikit teori kuantum ya. Sebenarnya ini luas gitu. Ya. Tapi sebenarnya jiwa-jiwa itu jadi satu, Pak. Jiwa apa? Semua manusia tergantung tipenya. Tipenya positif, dia berjiwa-jiwa dengan positif. Oke, gini aja deh. Langsung kita ke contoh kasus aja. Misalnya apa ya? Kita bisa sebut ramalan nggak? Boleh? Nah,
ramalan sama hitungan beda-beda tipis ya. Iya. Karena ada orang yang meramal dari hitungan. Iya. Kayak gitu kan, kayak orang-orang pintar tradisional dari Cina atau dari Jawa kan suka memang ada perhitungan tanggal lahir. Sebenarnya orang Batak juga, mungkin semua suku di Indonesia ada caranya tapi beda-beda. Batak ada kalender kapan dia untuk nanam padi itu kapan, untuk tanam yang lain itu kapan. Nah, untuk orang bikin pesta pernikahan itu baiknya kapan. Kayak gitu-gitu, semua tanggalnya ada. Nah, kembali ke contoh kasus peramalan misalnya gitu. Ya orang bisa bilang menduga-duga, terus cocok logi. Padahal yang dulu orang pernah ngomong itu maksudnya bukan itu, tapi karena kebetulan terjadi, terus dicocok-cocokkan. Kita ambil case yang kita pernah bahas di podcast sebelumnya kan, kita bilang ada Mama Loren menyebut bahwa tahun berapa yang gelap di tahun kematiannya dia. Nah itu kan antara sebenarnya dia bukan bermaksud itu, tapi kebetulan terjadi itu di tahun yang sama, terus orang mencocokkan, itu yang dia maksud mungkin itu, ya kan? Nah, kalau dari perspektif lu Om, itu dari mana dia mendapatkan informasi itu gitu kira-kira? Contoh saja begini ya. Atau ada contoh ramalan lain yang mungkin bisa enak penyampaian penjelasan? Oke, kita anggap ini ramalan, padahal ramalan dan hitungan menurutku sedikit makanya ambil contoh kasus gitu. Contoh kasus begini. Yang hitungan. Sekarang nih siang lagi panas terik matahari. Tapi kalau orang yang bisa menghitung, karena dia tahu biasanya kalau udah panas begini, sorenya hujan. Ya, dia ngomong, kayaknya nanti sore bakalan hujan deh, kalau enggak nanti malam. Karena itu kan belum terjadi. Itu istri gue sering benar, hampir selalu benar. Karena udah keseringan begitu. Gue gak merasa sesuatu yang berbeda Bang. Tunggu dulu. Tapi dia merasakan itu gitu. Aku kalau istri lihat, gue juga sama. Udah hawanya panas, hujan dikit lagi. Bener. Nah, tapi menurut orang sensori ngelihat orang lagi panas begini kok hujan. Ya enggak? Ya kan entar. Lu entar berarti kan ngeramal. Dasarnya berarti apa dasarnya tadi? Dasarnya ya pengetahuan juga. Kayak gitu. Iya. Oke, kita coba cari sampel yang lebih wow lah. Contoh kasus apa ya? Yang wow gitu, kayak dia bikin memprediksi sesuatu gitu dan kita pernah tahu itu benar-benar seperti itu gitu. Apa coba ada contoh kasus? Memprediksinya seperti apa? Ya itu contoh kasus yang Om Epen bilang dia punya hitungan terus akan seperti ini seperti itu gitu. Oke. Ketika pernikahan gitu kan ya. Ini kita Pernikahan. bicara tentang sixth sense ya. Lebih ke sampel yang sixth sense. Indra keenam. Indra keenam. Lebih spesifik. Kalau ramalan mungkin kan bukan indra keenam, ada hitungan. Kita coba yang sixth sense-nya dulu. Sixth sense-nya begini. Kadang entah itu seorang kiai, pemuka agama atau pemuka adat bilang ke tamunya, kamu jangan balik ke rumah dulu. Kayaknya ada sesuatu nanti di jalan. Apa itu? Ramalan apa kenyataan? Belum terjadi. Orang bisa melihatnya. Kita bisa definisikan itu sebagai ramalan. Dan orang bisa mendefinisikan, oh ini orang punya indera keenam atau penglihatan. Padahal enggak. Padahal emang kemampuan otak dia yang peka. Kalau secara keilmuan. Iya enggak? Otak dia peka. Dia bisa menangkap aura dari si tamu. Sekarang teknologinya ada. Teknologinya foto aura itu. Ya enggak? Foto aura. Oh ini auranya lebih ke merah. Ini orangnya temperamen. Kalau dalam keadaan panik, gugup sendiri, semuanya jadi ikut panik, terjadilah musibah. Begitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang gaib dulu, hal-hal yang mistis dulu, sudah bisa dibuktikan secara keilmuan, kayak gitu. Kalau dulu, manusia... Dia termasuk orang yang percaya itu Bang, Feng Shui. Iya loh. Sekarang begini, bagaimana gue nggak percaya? Di Jawa ada namanya primbon. Iya. Tapi primbon lu nggak pernah pakai. Kenapa pakai Feng Shui? Primbon ibu gue make. Lalu, iya, gue nggak make. Gue bahasanya bahasa Jawa yang bingung gue. Gini, primbon Jawa gitu ya. Mujarobat Betal Jemur, dataran Arabia, Arab. Feng Shui, dataran Cina. Dan semuanya itu ilmu hitung-hitungan. Dan semuanya itu ada rumus kayak gitu. Begini,
otak sensori, otak thinking, otak intuisi itu semakin tajam kalau memang diasah. Ibarat begini, anak pinter itu karena rajin belajar. Iya. Iya nggak? Dia akan semakin pinter kalau semakin belajar. Begitu tubuh kita. Anaknya Bang Ded. Iya. Mungkin pertama kali panjat tebing nggak bisa. Enggak. Tapi setelah asah dilatih, sekarang jadi speednya lebih cepat. Iya. Kecepatannya lebih cepat. Begitu. Orang logika, mungkin dulu logikanya lemot. Lu otak lu lemot. Logikanya kurang cepat. Mikirnya kurang cepat. Tapi kalau dia rajin belajar dan diasah, logika dia cepat. Ya, begitu dengan orang intuisi. Ya enggak? Dia sering latihan. Banyak latihannya, Pak. Latihan otak itu juga banyak. Senam otak itu juga banyak kayak gitu. Iya. Indra pendengaran kita, dan saya juga pernah belajar itu bisa diolah, bisa dipekakan. Caranya kita belajar 10 meter mencoba untuk mendengar. Kalau udah mendengar 10 meter, kita mencoba yang 100 meter. Kita mencoba membayangkan dengan kekuatan pikiran, telinga kita mendengarkan apa yang ada di jalan raya, sampai apa yang ada di desa sebelah. Pantesan sebelah tapi rumah ya, juga. kalau teringat gestur ya, gue kan ya karena kita bahas ini gitu. Sebelumnya gue tuh nggak berusaha mikirin gitu, tapi kadang kan kepikiran, maksudnya saat kan kadang kita kalau lihat orang bisa seperti itu kita, gue juga kayaknya bisa deh gitu-gitu ya. Iya. Jadi gue yang terakhir gue pernah jatuh naik motor tuh Bang. Yang di sini yang gue jemput itu ya? Bukan yang itu. Kalau itu gue emang kurang tidur, ngantuk dan nggak konsen lah. Yang nabrak orang. Yang sebelumnya, yang di Ramayana gue nabrak orang. Oh iya. Itu sebelum gue terjadi. Iya. Gue pas perjalanan dari kantor, pas lagi naik motor tuh dari kantor ke rumah. Gue lagi jalan terus di posisi yang jalanan gue nggak bisa ngebut, kayak maksudnya lagi banyak kendaraan dan lagi sempit lah. Gue ngeliatin aspal tuh, tiba-tiba tuh gue kayak kepikiran, gue ngeliat aspal doang, aspal kok kayak aspal dekat banget. Terus kayaknya badan gue akan ada di aspal, kira-kira gitu. Nah, tapi gue sepintas saja karena gue bukan, nggak tahu istilah orang yang intuisi gitu. Kalau orang yang intuisi dia langsung dalemin pemikiran itu kan. Iya. Kalau gue sepintas selalu. Sampai akhirnya gue kecelakaan. Terus gue keingetan itu. Keingetan pemikiran gue waktu ngeliat aspal tadi lagi naik motor. Nah, kalau orang intuisi ya gue kepikirannya gitu. Apa iya gitu ya? Maksudnya semua orang-orang yang seperti itu ada hal sebenarnya sign, udah ada dapat tanda. Iya. Itu ditelusuri kayak sesuatu mengganjal, ditelusuri, diperluas dan akhirnya dia bisa dapat prediksikan sesuatu akan terjadi apa gitu. Kalau gue kan ada tanda tapi gue nggak peka untuk tanda itu gitu kan. Tapi gue yakin itu ada keterkaitannya. Ada. Gue yakin itu ada keterkaitannya. Hanya gue nggak punya kemampuan untuk mengait-ngaitkannya itu sebelum itu terjadi. Gitu kan. Ada istilah deja vu. Ya enggak? Deja vu itu kan kejadian. Ada yang pernah terjadi. Iya, ada waktu kita yang lakukan begini tiba-tiba kepikiran, perasaan kita udah pernah melakukan begini. Iya, kita udah. Itu gue dapat penjelasan sederhananya, gue pernah baca Om. Jadi kayak misalnya nih, tadi kita ngobrol, terus ada momen dimana gue pas kita ngobrol tuh kayak gue lagi ngeblank, pikiran gue ke hal lain. Nah terus kan kalau kita ngobrol suka kita ulang lagi obrolan kita kan. Nah waktu lu ngobrol kedua kali lu bahas yang seperti itu, ataupun yang nggak kedua kali tapi hal yang mirip seperti pembahasan yang waktu gue lagi ngeblank tadi, gue langsung pikir, kayak pernah deh. Padahal emang pernah sebenarnya. Lu nggak sadar karena emang ceritanya berbeda. Jadi sepintas beberapa detik yang gua meleng itu sebenarnya terserap di telinga gua dan terekam di otak gua, hanya telat, tidak gua sadari, tersimpan di alam bawah sadar. Terus gitu. Diomong lagi baru nongol lagi, keangkat lagi, kayak pernah ngomong. Nah, yang gua dapat sih dulu gua pernah tersimpan di subconscious, alam bawah sadar gitu ya. Tapi apakah semua orang bisa deja vu? I think so. Hampir. Pernah. Iya dong. Ya sudah. Berarti kan bukan hanya orang intuisi saja atau bukan orang sensori saja gitu. Terus kan juga ya. Sering kalau di kumpul-kumpul gitu pasti pernah kayak gini. Iya, tapi itu bukan kemampuan, malah itu kelemahan dia. Karena ada saat dimana dia ngeblank gitu. Dan yang merekod alam bawah sadar. Iya. Terus di rewind.
Siap. Tuh. Kembali lagi ke indera keenam. Indera Iya, keenam. kita belum sampai ke Masuk titik ke mana indera kayak keenam ya. jelas Apa? gitu contoh indera keenam dan bagaimana itu bisa terjadi. Karena gue juga nggak Terus tadi kita bukan pengalaman. lebih ke penampakan ya, kayak apa? Penglihatan beda ya, penampakan sama penglihatan kita artinya beda ya. Maksudnya kalau penampakan kayak orang yang nggak lihat, dia lihat ada tampak sesuatu. Kalau penglihatan berarti kayak dia melihat sesuatu yang mungkin akan terjadi, gitu ya. Iya. Kita bahas lebih ke arah Iya, itu kan. iya. Nah, Ya, nah, yang penglihatan tadi tuh. sama-sama penglihatan. Tergantung pengolahan tadi ya Pak ya. Memang dia semakin dilatih, ibarat kemampuan itu dilatih, semakin tajam. Bukan hanya. Nah, kalau yang tadi ya, kayak tadi kan motor. Range waktunya kan singkat tuh. Sekitar ya 1 jam atau 2 jam yang lalu gitu kan. Kalau yang jauh sekali, kayak misalnya ya tadi Jaya Wijaya, itu dia tahun berapa ya, tuh? sekian puluh, 100, 1000, iya, sekian puluh tahun, ratusan tahun yang lalu gitu. terjadi ratusan tahun kemudian gitu loh. Hal apa yang dia lihat gitu loh dari di sekitar dia tuh, hal apa yang bikin dia bisa melihat itu bisa terjadi spesifik seperti yang dia pikirkan gitu loh. Ratusan tahun loh. Jadi kayak kalau misalnya nih Itu ikan kita lihat di kolam, ikan mau datang, jaraknya 5 meter lagi bisa kita lihat akan ada gemercik atau gelombang air gitu kan, bahwa akan ada benda yang menuju ke arah kita, gitu kan. Nah kalau dia jauh, jaraknya 1 kilometer, 1 kilometer kita nggak ada lihat tanda-tanda gitu. Iya. Memang kalau kita taruh alat gitu kan yang dibikin di airnya mungkin, oh ya ini beberapa detik lagi akan ada benda yang merapat ke sini. Nah, ini kan tapi tanpa alat bantu ya. Iya. Dan dia bisa mendapat penglihatan untuk ratusan tahun ke depan. Iya. Walaupun saat itu dia nggak tahu berapa ratus tahun akan terjadi hal ini gitu. Nah itu hal-hal apa yang dia lihat gitu. Kalau sekarang nih ya, kok bisa dia melihat jarak jauh seperti itu? Mungkin latihan apa yang bisa menjadikan dia seperti itu? Kejadian apa yang bisa menjadikan dia seperti itu? Gitu ya. Kalau yang untuk saat ini yang diteliti, katakanlah orang intuisi kayak gitu ya. Itu lebih ke ususnya panjang. 24 jari. Jadi ususnya ini 12 jari ada juga bang. Jadi makannya itu jauh lebih banyak karena orangnya mungkin jangkung. Lah, cara untuk mengasah orang intuisi ini harus berpuasa. Itu intuisinya jauh lebih tajam. Beda dengan orang sensori. Orang sensori cara melatihnya harus lebih banyak gerak. Orang thinking cara melatihnya harus banyak sesuatu dan sesuatu. Bisa dicari di Google. Steven. Iya. Intuisi, thinking, sensori, ada yang namanya orang tipe support, ada yang namanya orang tipe bumi, tipe langit, kayak gitu-gitu. Ada itu, di Google udah banyak banget. Jadi secara keilmuan, kita bisa mengasah itu. Mungkin kalau tadi Raden Jaya Wijaya, ya, kenapa bisa melihat sampai sejauh itu? Bisa jadi olah kanuragannya. Kanuragan dalam arti kata mengolahraganya tadi dia puasanya kuat sekali, ya enggak? Badannya juga gerak kuat, semuanya kuat. Jadi jangkauan dia jauh lebih. Ibaratnya gini, kita orang pelari nih maraton, yang latihan seminggu 3 kali sama yang latihan seminggu 5 kali, hasilnya akan beda. Gue ada contoh kasus ini bisa apa enggak ya? Waktu kita bikin kafe, balik lagi kafe ya, nggak apa-apa ya, emang kita bikin kafe gitu kan ya. Istri gue bilang itu tempatnya nggak bagus gitu. Tapi gue abaikan. Kenapa gue nggak cerita ke kalian? Karena semangat kita saat itu sama. Dan gue bukan orang yang percaya gitu kan. Semangat kita emang udah bulat banget bikin kafe dan itu tadi motivasinya kan bukan untuk dapat untung gitu kan, bukan yang langsung harus laris-laris banget kan. Terus bini gue ngomong kayak gitu, gue pikir ya udah gue bukan niat nyari duit banget gitu kan. Akhirnya gue abaikan. Nyatanya saat kita putuskan akhirnya kita menyerah dengan kafe kita,
Ya dia nggak kaget nggak apa. Kenapa bisa begitu? Nggak ada pertanyaan. Iya. Santai aja deh. Gue udah ngebilangin. Nah, terus udah berapa tahun kemudian gitu kan? Udah berapa tahun? Ya, emang udah berapa tahun gitu ya? Maksudnya udah berapa lama kemudian gue coba tanya, kamu pas aku buka kafe nggak ngedukung apa-apa sih nggak ini? Kan aku udah bilang katanya. Nggak akan bisa. Di tempat itu. Iya, tempat itu nggak akan bisa katanya. Iya. Kamunya ngeyel tetap semangat ya udah. Kalau emang harus jalan ya jalan. Aku juga kan nggak larang katanya. Iya. Iya. Emang kalian berdua itu raja ngeyel kok. Raja ngeyel. Ada lagi kan, tuh kayak nyokap gua. Jadi dia pernah lagi di dapur masak, gua kayak mau ngambil minum gitu, gua ke dapur lah gitu ya. Terus dia bilang gini, mama ada perasaan gak enak loh katanya gitu kan. Perasaan gak enak gimana mam? Ini gue masih SMP. SMA kelas SMP lah SMP sorry. Gak enak gimana? Gak tahu gak enak aja. Tapi kayaknya mama pengen cerita gitu sama kalian gitu kan. Walaupun cuma gue. Tapi adik gue ada di rumah waktu itu. Bokap lagi gak ada lah. Ya kenapa? Ya pokoknya perasaan gak enak aja gitu loh. Sejak bangun tidur sampai sekarang tuh mama perasaan gak enak gitu. Tapi harus cerita, ya udahlah mam, berdoa aja nggak terjadi apa-apa, gue gituin kan. Ya udah, singkat cerita berlalu, ya kan. Besoknya pas kita sekolah, bokap kerja, nyokap kerja, rumah kosong. Pulang-pulang tuh rumah kita kosong. Barang-barang kosong. Barang-barang diembat sama orang. Oh kan. Selang sehari itu kayak tuh ini nih yang gak enak. Dan itu dia rasakan 2 kali. Yang pertama tapi dia merasa gak enak, gak bisa ngungkapin. Gak tahu gitu dia apa. Yang pertama kali adalah motor bokap kehilangan. Dia kayak gitu juga. Tapi dia gak cerita sama siapa-siapa. Dan dia bilang perasaannya sama. Tapi dia ceritanya setelah waktu dia cerita ke gue itu dia gak bilang pernah kejadian gitu sebelumnya. Dan dia gak kepikiran. Bener. Tapi dia tau gak enak. Nah setelah kehilangan, terus kan dia flashback, dulu pernah kehilangan. Terus dia ingat lagi, waktu sebelum motor itu hilang dia merasakan hal yang sama gitu. Bener. Hanya dia nggak bisa ngoleh, tapi itu mungkin ya dia nggak latih gitu ya. Kalau dia mulai kayak kejadian pertama dilatih, kejadian kedua dia latih, nah mungkin dia bisa itu tadi. Mungkin juga dia bingung mau latihnya gimana. Ya memang dan dia nggak dapat informasi banyak karena di sekitarnya mungkin nggak ada orang yang seperti itu. Intinya indera keenam itu ada. Ya. Tinggal bagaimana cara kerjanya ya urusan kita nggak bisa jelas jabarkan lah ya. Betul. Yang bisa termasuk orang yang punya indera keenam nggak? Ada nggak pengalaman yang kira-kira mungkin mengarah ke sana? Kebetulan tipeku itu tipe intuisi. Ya, jadi gimana? tipe intuisi itu udah kandungan indera keenamnya itu banyak. Ya kayak contoh kasus langsung lah. Udah karena itulah yang begitu karena yang sering mengalami hal-hal penglihatan dan lain-lain tadi. Atau itu, gini, di sini lu buka Apa tuh? Cerita waktu kita bikin kafe, apa yang ada di pikiran lu? Ya. Ini belum pernah kita bahas nih. Belum. Pertama, kalian karena bikin kafenya itu gerusa-gerusu dan saya belum turun 100%. Wah, enggak. Iya kalau itu gue ngeliat dia kayak kan waktu awal kita mau bikin dia semangat tuh bang. Iya. Termasuk yang paling semangat kan bahkan lebih semangat dari kita. Tapi saat lu dapat tempat dan ngedirin tempat tuh dia kayak kan gue bilang ke lu, Evan kok jadi kayak setengah-setengah sih bang, gue bilang gitu kan. Ada kan ngomong inget gak? Ada. Nah, jadi apa yang ada di pikiran lo? Ini gue belum pernah tanya dan baru ini kepikiran untuk gue tanya gitu. Pertama, waktu mendirikan kafe itu aku jujur aja nggak setuju. Ya. Tapi karena teman-temanku semangat. Nggak usah itu halnya kenapa nggak setuju? Aku ada perasaan aja gitu loh. Nah. Ini nggak cocok kok kayak gitu. Nah. Tapi karena teman-temanku semangat, aku nggak mau mematahkan. Nah sama kayak yang semangat ngomong terus temanku. Iya. Terus akhirnya Bang Dedi juga. Ayolah Pen, gitu-gitu. Ayo udahlah Bang. Tapi ya kayaknya mau buat tempat nongkrong kita-kita aja ini. Aku bilang begitu kan. Iya. Buat nongkrong kita-kita aja berarti nih ya. Sama yang gue alami pikirin ya. Maksudnya istri gue pikirkan ya. Itu aku juga ngobrol ke Bang Rawa. Kayaknya buat nongkrong-nongkrong deh. Kalau buat jualan, aduh kayaknya enggak. Tapi anak teman-teman lagi semangat kayak gitu. Ya udah, ya semangat gitu aja. Iya. Nah next time kan harusnya jadi pembelajaran ya. Maksudnya ada feel itu. Ya lu sampaikan gitu. Iya dong. Dan kepikiran kalau dia cerita itu
gue kan akan angkat tuh pembahasan gue di rumah. Betul. Habis itu kita punya 1,5 suara untuk Iya. menyatakan berat untuk hal ini gitu kan. Dan selain itu, aku juga bukan hanya buat mengira-ngira atau intuisi aja ya. Aku lihat yang bertahan di situ berapa orang kayak gitu. Itu aja udah dijual lagi. Jadi dalam tanda kutip, emang tempat itu emang udah ibaratnya kalau istilah Cinanya ciong kayak gitu loh. Udah ya nggak diberkahi lah atau ada sesuatu hal yang salah. Tapi si yang sebelah kiri kita lancar-lancar aja. Iya. Lancar-lancar aja. Karena Itu karena apa? Kan ada beberapa tuh. Ada 4. Ada 4, yang bertahan kan cuma 1 itu. itu yang bagus. Bisa jadi begitu, kayak gitu Udah diserap kan. situ semua bang. Tapi ya satu lagi karena ya kita rekan-rekan juga semuanya udah buka kayak gitu. Sudahlah. Utang kelihatan kan? Ya dan akhirnya ya itu benar gitu kan. Dan aku ya dikatakan setengah-setengah Tapi sih gimana. emang kita kan dulu punya kafe juga maju ya maju enggak Kalau ya? lu apa? Ada pemikiran di situ? Kalau gua enggak, gua sih seneng-seneng aja. plong-plong aja Plong-plong gitu ya. sama Aku ngelihatnya begini waktu itu. Pak Dedi kan Pak Gema sebagai penyandang modal terbesar gitu kan ya. Gua juga merata. Aku ngelihatnya gini, nih orang berdua juga paling bikin beginian cuman buat buang-buang duit buat tempat nongkrong karena udah jenuh nongkrong di rumah gitu Tapi kan. motivasinya yang benar buat kita ada tempat nongkrong doang. Iya, kayak gitu. Tapi Beda Sultan mah beda. Kalau saya mah cuman ngelihat. Enggak menyesali itu sih. Tidak. Ya lu pribadi gimana? Enggak kan? Ya paling jadi pelajaran aja ya enggak sih? Dia nyesel. Enggak. Lu nyesel? Sama sekali enggak nyesel. Enggak, ya? Dan gue seneng banget. Nyesel. Enggak, gue bahagia banget. Kalau seneng. Enggak. Gua indra keenam gua. Melihat lu nyesel, Pen. Enggak. Karena apa ya? Pada waktu itu gue senangnya apa sih ya mungkin teman-teman di situ yang nganggur kayak gitu. Ya bisa meskipun kita- yang gaji sih ya situ kita berdua kasih kan ngapain gue kerjaan ya. nyesel kayak gitu. Iya. Ya enggak, aku juga bantuinya paling cuman angkat-angkat bangku gitu-gitu doang kan. Kalau gue sih dapat pengalaman bisa bikin kafe dengan modal kalau dimasukin Tipis lah ya, modal modal tipis tipis tapi lah. dengan konsep wah gitu. Itu dia. Yang aku yang paling senengnya itu begini, Pak. Sorry, aku juga nggak keluar. Tapi semua hal-hal kayak gini kan tetap ada faedahnya lah ya. Betul. Satu aku nggak keluar modal banyak juga. Terus aku itu ngelihat baru tahu gitu kreativitasnya Om Deddy gitu. Anjir kafe kita cakep banget loh kayak gitu. Interior design ya. Iya, padahal aku juga cuman ikutan bantu ngecat gitu doang kan, angkat-angkat. Setelahnya interior kan aku nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba kok cakep banget ya. Iya, Itu yang bikin aku seneng merasa wah padahal ya cuman ikut-ikut ayo ngangkat-ngangkat doang gitu kan. Brengsek juga ya, Bang. Dia punya intuisi tapi diam-diam aja tuh menjerumuskan kita berarti dia Bang ya. Karena aku nggak ngeluarin modal banyak kecuali kalau aku mau bro lo mana modal lo Kanan dia Bang segitu dia bilang gak banyak Bang. Betul banyak ya Bang. Banyak banget. 500.000 doang. 1.000 apaan? Paling lu $500,000 Bang gila. 500.000 1,7 triliun. gitu Oke, kan. kembali ke Indra keenam. Ya, dulu ada temen juga yang bilang waktu itu dia bikin kantor gitu ya, bukan kantor kayak ya kantor-kantoran kecil gitu, tapi pas di depan toilet. Kebetulan temen itu juga suka feng shui, juga suka ngitung. Ini kantor gue jamin nggak bakalan 3 bulan bertahan. Jadi nggak bakalan 3 bulan. Bener ya? Nah itu antara pemikiran, logika, atau karena apa ya kemampuan dia menerawang. Mungkin juga logika kayak misalkan kayak rumah tusuk sate. Ya. Kayak itu kan mungkin depannya toilet. Iya atau Ini gimana? Gini. Orang juga males. Gini bang, rumah tusuk sate juga ternyata ada hitung-hitungannya gitu loh. nggak selalu begitu ya? Nggak selalu rumah tipe tusuk sate itu kalau dibuat usaha rugi. Kalau di tempat tinggalin akan ada sakit dan lain-lain. Tergantung tipe orangnya. Kalau tipe orangnya adalah tipe api, kayak aku tipe api, rumah tusuk sate itu bagus. Malah bagus. Ini gue tusuk sate. Itu tusuk sate ya? Iya. Lah, Gue api. itu bagus. Lu tahu dari mana lu api?
biar sama. Gitu. Biar kata bagus. Jadi satu nih, kalau orang tipe tusuk sate ketemunya tipe api, orangnya semakin semangat. Semakin kerjanya itu nggak kenal lelah. Tapi kalau tipe-tipenya tipe lembek, terus kena tusuk sate, lembek udah. Tergantung Tembus, tipe. Iya, Alah. kalau lembek tusuk sate tembus. Tembus. Kalau api habis tusukan. Itu. Justru kalau tapi beda dengan rumah ini yang tusuk sate ya. Kalau rumah ini tusuk sate malah enak, parkirannya tinggal strut cepat. cepat. Belok ya gak belok, tinggal mundur aja, belok kanan kiri milih. Iya. Begitu. Jadi terus kayak rumah di bawah bukit. Nah, itu secara feng shui kurang bagus, tapi secara logika juga kurang bagus. Ya iya. Longsor gimana? mati. Kan Sebenarnya sih begitu. udah pas gitu. Iya. Ya. Makanya lagunya juga ada rumah di atas bukit. Bener. Rumah di atas bukit. Maksa lo emang gitu. Maksa gua. Ya enggak? Ya berarti intinya ya ada ya, six sense itu ada ya. Jadi ya yang nggak percaya terserah. Bener. Mau kita bahas secara apa lagi? Secara fakta juga udah ada. Dan Secara pengalaman orang banyak gitu. Mungkin. Hanya dia nggak peka. dia nggak peka aja peka gitu. aja. Bahkan sebagian menyangkal gitu. Mungkinan kan. pas Iya. terjadi baru. Oh iya gitu tuh. Kemarin gue kepikiran juga tuh katanya. apa kita perlu coba bertanya kepada rumput yang bergoyang? Enggak, pasti ada yang pacaran di situ. Tapi ya enggak lah, kita namanya hidup gitu ya. Kita punya pengalaman, saat ada terjadi lagi yang mirip dengan pengalaman kita, harusnya kita berpikir lah, maksudnya peka lah untuk kondisi itu. Kalaupun kita nggak bisa menghindarinya, paling nggak kita bisa meminimalisirnya kepada orang yang mungkin akan mengalami hal itu gitu kan. Benar. Sama kayak tadi Om Epen bilang, dia ada kepikiran, tapi ya sebaiknya tuh harusnya ya disampaikan gitu kan. Iya. Siapa tahu kita punya ada alternatif lain, jalan yang disiapkan Tuhan Iya, gitu kan. betul. Untuk kita pilih yang itu gitu kan. Nah, jangan juga dibawa cuek. Iya. Cuek bukan berarti dia maksudnya cuek, tapi dia menyangkal gitu. Menyangkal ya udah nggak ada apa-apalah itu gitu kan. Satu sisi baik. Jadi saat dia merasa sesuatu tidak enak, dia berdoa atau baca doa yang khusus untuk ya ada kondisi ini mudah-mudahan tidak terjadi. Itu kan ada juga dia diam tapi dia mendoakan supaya tidak terjadi hal-hal buruk gitu kan. Iya. Ya kalau yang udah punya pengalaman ya itu opsinya. Iya. Antara kalau emang lu orang yang pendoa, ada yang orang segala apa Didoain. mengandalkan doa gitu ada ya. Maksudnya, Ada. Keren loh, doa itu salah satu cara untuk memperkuat jiwa. ya. Betul. Nah itu jadi bisa ya Iya. silakan, tapi kan ada baiknya untuk meminimalisir karena jangan orang-orang merasa udah hebat dalam berdoa gitu kan. Jadi udah gue doain aja. Paling enggak kan Tapi nggak disampaikan. nggak disampaikan. Ini ada dua pandangan, Pak. Pertama, kita tidak menyampaikan karena nggak semua orang itu Percaya. bisa menerima Dan percaya. dan percaya. Iya. Nah tapi paling enggak mencoba Om. Jadi ada impactnya meminimalisir itu gitu loh. Ya, ada yang dikasih tahu kayaknya lo dalam Karena minggu-minggu mungkin ini nggak itu beres gitu. asumsi kita kan. Ah, Kayak misalnya yang kondisi tadi tuh. Kalau lu omongin ke kita berdua gitu kan, gue udah ada basic di belakang setengah nih, seperempat lu tambahin, nah kira-kira gitu. Jadi memang bisa aja orang nggak percaya, tapi kan harusnya ya udah bodo amat tuh percaya apa nggak percaya, tapi gue sampein nih sama lu nih. Iya. Kalau itu sih soal niat, Pak. Niat ya. Kalau niatku itu tadi emang semoga temen gue blangsat. Semoga temen gue blangsat. Jangan dong. Ingat apa Bang? Gue modal 500.000 bisa merugikan yang puluhan juta. Mau 500.000 sama. Iya. Dia keluar 1,7 triliun padahal. Oh, iya. Kan dia sumbangin ke kita ya. Sumbangin. Gue dapat 1,7 triliun. Gue kasih nih lu UKM. Giliran dapat 5 juta gue 4 sendiri ya. Tapi intinya begitu, Pak. Langsung kesimpulan lah. Kesimpulannya ya apa? Ya sudah kita bahas Intinya ini. itu ada ya.
Intinya itu ada, tinggal masing-masing orang Iya. mempercayakan itu ada Kalau atau dia enggak. nggak punya kemampuan keilmuan tentang itu ya, Ya lebih sudah. peka aja pada kondisi-kondisi di Iya. sekitar gitu ya. Ya, jadi kalau memang kita tidak tahu keilmuan itu, lebih baik kita diam dan mencari tahu. Iya. Tidak usah menghujat dulu atau menyalah-nyalakan dulu atau menolak dulu. Iya. Kayak gitu. Lebih baik sebelum kita menolak atau menerima, Ya. Serap dulu ya. serap dulu, kita tahu Pikirkan. dulu. Mm-mm. Kayak gitu.